Bakal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 sama dengan cangkul. Dilansir dari siwot.com ditulis oleh Erika Ebner. Manusia mana di dunia yang bisa menang melawan omongan Anies Baswedan? Anies yang terkenal manusia yang anti minta maaf, selalu menemukan cara untuk menepis segala macam tuduhan dan kesalahan. Dari sejak nama Anies Baswedan muncul di bursa calon presiden, pada acara konvensi calon presiden Partai Demokrat, Anies benar-benar termotivasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi dirinya untuk menjadi presiden Indonesia. Bahkan segala fakta dan bukti yang menyatakan ketidakmampuan Anies memimpin warga Jakarta saja mampu Anies tepiskan. Yang penting, kuat di modal. Manusia Indonesia mana yang nggak bisa dibeli? Mungkin itu slogan yang dia pakai. Seperti tak mengenal lelah, Anies terus menyuarakan ambisinya untuk bisa tercapai, yaitu menjadi presiden Indonesia. Tak ada catatan sedikit pun di dalam kamus Anies Baswedan untuk menjabat wakil presiden atau apapun selain presiden Indonesia. Well, inilah politik, dan politik itu artinya adalah cara untuk mencapai tujuan. Apa pada arti politik ada kata haram dan halal? Tidak ada. Di dalam politik semua cara itu halal dan benar. Dikata gue janji serius, abis itu gue bilang tapi bohong pun siapa yang mau protes? Buktinya sampai hari ini, tak seorang pun berani melengsarkan gue dari kuri gubernur Jakarta. Tak usah kita bicara soal Jakarta yang semerawut di tangan Anies. Banjir besar melanda Jakarta di bulan Januari 2020 dan ketidakbecusan Anies untuk menyurutkannya tetap masih bisa membuat Anies tertawa. Bagi Anies, Istana Negara hanya beberapa meter saja jaraknya dari balai kota. Setiap hari, Anies selalu menyempatkan melihat pagar putih, halaman luas, tangga istana, hingga pintu depan istana. Aku akan dan harus tinggal di dalam sana sebagai presiden Indonesia. Kebangetan kalau sampai tak bisa. Kalau Jokowi saja bisa, kenapa gue nggak bisa? Cita-cita, boleh dong. Anies bercita-cita. Terlebih Anies mencatat bahwa beberapa gagasan yang dia sampaikan di saat debat calon presiden pada acara konvensi calon presiden Partai Demokrat sekarang sudah berhasil diterjemahkan oleh Jokowi dan menjadi sebuah hasil kerja. Rakyat Indonesia menyebutnya Mahakarya Jokowi. Tapi gagasan Anies yang mana? Gagasan yang Anies sampaikan di debat kedua calon presiden di Palembang pada tanggal 24 Januari 2014. Dalam debat kedua tersebut, Anies menekankan pembangunan dan pemerataan ekonomi sampai ke desa, yaitu pemerataan ekonomi bisa tercapai jika pembangunan infrastruktur di desa seperti listrik, jalan, serta irigasi dapat dibangun dengan baik. Dan hari ini Jokowi sudah berhasil melaksanakan gagasan itu melalui dana desa yang dikucurkan untuk membangun jalan-jalan arteri dan irigasi, selain untuk mengembangkan UMKM desa, pembangunan berbagai macam pembangkit listrik, hingga Papua yang berpuluh-puluh tahun dalam kegelapan di era Jokowi menjadi terang benderang. Lalu, pada tanggal 2 Maret 2014 di Puri Bengawan di Bogor, Anies menyampaikan gagasannya tentang pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan aktivitas padat karya, dan pembangunan SDM ini sekarang menjadi program utama Jokowi di periode kedua. Gagasan-gagasan itu jatuh ke tangan Jokowi. Gak kebayang kalau gagasan itu jatuh ke tangan Anies Baswedan. Akan jadi apa negara ini kalau punya presiden yang diganjar gelar oleh Google sebagai gubernur terbodoh? Ya, Anies Baswedan memang piawai dan lihai dalam membuat judul-judul, istilah-istilah, quote-quote, bahkan peribahasa yang aduhai dan cukup mudah untuk dicerna logika, dan selama semua itu diucapkan dengan diawali kata seandainya, tak akan ada orang yang menuntut dirinya untuk membuktikannya. Mau apa yang dituntut? Wong dia bukan presiden. Mungkin itu pemikiran yang mengaung di kepala Anies Baswedan. Sampai akhirnya dia dihadapkan pada latihan jadi presiden-presidenan dengan menjadi gubernur Jakarta. Hingga tahun kedua masa kepemimpinannya yang acak adut, Anies masih terus melakukan kebiasaannya, mengawali janjinya dengan seandainya. Cuma kali ini kata itu tak terdengar. Kita hanya paham, setelah sekian lama, apa yang dijanjikan dan diprogramkan tak kunjung ada. Baru kita bisa bilang, oh pantes, dulu kan dia bilang seandainya program ini, bla 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 bla. Cuma kata seandainya, diucapkan di dalam hati. Kalau ada pihak yang menagih janji atau menuntut programnya terdelivery, cukuplah dijawab dengan menyalah-nyalahkan pihak manapun, termasuk
anak buah dan pemerintah pusat. Toh semua halal, ini politik kok. Yang penting, modal untuk Pilpres 2024 jalan terus. Mulai dari warga Jakarta sampai rakyat Indonesia semua berteriak, kok pemerintah pusat sama KPK diam saja sih? Copot dong Anies, pecat, tangkap, ganti, penjarakan, dan macam-macam teriakan kekecewaan. Terlebih saat Jakarta dilanda banjir besar, Anies masih tetap bisa bertahan menjaga citranya sebagai gubernur yang mengedepankan keberpihakan. Bukanlah Anies, jika mudah untuk dipecat, dicopot, diganti, ditangkap, apalagi dipenjara. Anies sudah memagari diri dengan pasukan pecandu agama seperti Gerombolan 212, pasukan siluman, dan modal. Padahal Anies bukan orang kaya, tapi semua kasus kegagalan anggaran yang Anies lakukan dari sejak jadi Menteri Pendidikan hingga gubernur sekarang, tak ada satupun yang diungkap KPK. Ah, kalau itu sih jelas ada yang jaga juga. Indonesia sudah pusing menghadapi ambisi Anies Baswedan. Jokowi seperti sudah tak mau lagi mengurusi dia. Lebih baik memindahkan ibu kota negara ketimbang membiarkan satu orang memecah belah bangsa. Mungkin itu yang ada di pikiran Jokowi, sampai akhirnya wabah corona melanda dunia. Semua dan setiap kepala daerah dimanapun di dunia diwajibkan berhadapan langsung dengan sang wabah dan harus menyelamatkannya, menjaga, menolong, mengatur, dan mendidik warganya untuk terhindar dari wabah dan tetap sehat. Anies berhasil, Anies gagal. Pandemi COVID-19 ini adalah ajang persaingan gaya baru yang diciptakan Tuhan untuk menjaring pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, berpihak pada umat. Tuhan seperti sedang menguji keabsahan nama, disandang oleh Anies keberpihakan Baswedan. Corona membongkar data yang sebenarnya tentang jumlah warga miskin Jakarta. Corona pula membongkar anggaran besar yang dimiliki Jakarta tak bermanfaat untuk warganya. Corona menyatakan keberpihakan Anies Baswedan pada rakyat jelata tak nyata, tapi Anies tak patah arang. Anies terus berusaha melakukan pat-pat gulipat. Dengan wabah yang terus menyerang warga, Anies berpikir keras untuk tetap bisa menjaga citra. Ketika media nasional sudah muntah berak menghadapi dia, waktu yang biasanya berkawan, sekarang justru memusuhi Anies Baswedan. Padahal Anies sudah membayar mahal-mahal. Membayar media Inggris untuk membuat serangan dia terhadap pemerintah Indonesia dan membikurai dirinya sebagai pahlawan dengan memberikan keterangan bahwa dia sudah memberitahu pemerintah pusat sejak awal Januari 2020. Tapi beritanya tidak viral, tidak ada polemik di tengah netizen 62, tak ada sanggahan, apalagi klarifikasi kebenaran. Anies malah mungkin berpikir, wah, netizen 62 menelan bulat-bulat kebohongan gue. Tapi ya itu tadi, beritanya tidak viral. Anies tak puas. Dia merasa, wah berita gue yang keluar-keluar soal corona sejak Januari 2020 harus terbit lagi. Dan wajib viral biar bacot para menteri Jokowi bisa disumbat. Kali ini gue pakai media Australia. Dan di sini Anies salah perhitungan. Kediaman netizen 62 di bulan April 2020 karena memang beritanya tidak viral. Tapi sekarang, berita di Sydney Morning Herald terhadap keberadaan netizen 62 yang jauh lebih pintar, lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih akurat dalam mengungkap data dan fakta apapun, dalam artian apapun, ketimbang pemerintah pusat. Anies lupa, Januari hingga Februari 2020, seluruh jajarannya sibuk menghadapi banjir besar. Anies lupa, dia sibuk menembangi pohon di Monas dan merencanakan e-formula. Kelupaan inilah yang kemudian membuat Anies mencopas informasi yang sama yang dia berikan pada Reuters di bulan April 2020 ke The Sydney Morning Herald di bulan Mei 2020. Sementara, oleh media nasional, keonan Anies terus digaungkan. Terlebih, setelah para menteri Jokowi mengungkapkan kekesalan mereka atas kebohongan Anies terkait bansos untuk 1,1 juta warga miskin Jakarta, Anies Baswedan dikuliti habis-habisan oleh netizen 62. Bahkan, Google menganugerahkan gelar keduanya padanya sebagai gubernur pembohong. Lucunya, pada waktu yang sama di Twitter muncul dua tagar yang menjadi trending, yaitu Jokowi tak becus urus negara dan Presiden Sinting berskala besar, yang kalau di-share kemana-mana, netizen 62 berkomentar sama. Wah, itu mah busernya Wan Abud. Dua tagar tak mempan. Lucunya, di WhatsApp muncul pesan lain
yang menyatakan, kemana juru bicara istana? Mengapa tak menanggapi omongan Anies di media asing? Loh, kenapa pula istana harus bersuara? Klarifikasi dari netizen 62, tidak cukupkah? Gelar gubernur pembohong? Dari Google juga belum cukupkah? Apa yang harus diklarifikasi? Wong Anies jelas sedang berbohong. Gelar gubernur pembohong ini sangat berat. Jauh lebih berat untuk dipikul ketimbang gelar gubernur terbodoh untuk bisa melanggang ke Pilpres 2024. Sementara, Pilpres masih 2 tahun lagi. Saya sih tidak berharap Anies Baswedan berhenti di jalan dalam menjabat amanat 58% warga Jakarta. Biarkan saja dia menyesali jabatannya jadi gubernur Jakarta. Saya hanya akan menunggu dengan penasaran, kira-kira gelar lain apa lagi yang akan disematkan Google pada Anies Baswedan 2 tahun ke depan, sebagai bekal untuk bertarung melawan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Itu pun kalau ada partai yang cukup tolol untuk mau mengusung Wan Abut ini. Cangkul yang dalam, menonton Anies menggali lubang. Begitulah kura-kura. Tulis komentar di bawah ini.